masih dikawal bersama Ribu Tawandi di perjalanan apa kata netizen. Cuma di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Nah, Anda yang saat ini pengen komen-komen ya, gatel nih tangannya pengen komen. Segera aja di komen. Iya, di 0855420912 atau juga melalui telepon juga boleh 0285424474 ya. Nah, kita lagi ngobrolin soal ya kemarin-kemarin kan rame tuh di media sosial ya soal pemindahan tiang listrik di lahan warga. Nah, ini kayaknya memang ya menjadi persoalan yang jarang sekali diketahui dan mungkin ini dia yang mestinya juga menjadi perhatian. Iya, siapa tahu di rumah Anda, di kampung Anda, saya yakin deh di kampung itu ya banyak tiang listrik yang bertengger berdiri di lahan-lahan milik warga. Bahkan kadang-kala nempel nih sama tembok rumah warga. Wah, bahaya nggak tuh? Bahaya banget sebenarnya ya. Apalagi kalau misalkan ada konsleting. Nah, pas terjadi hujan bisa jadi nyetrum tuh. Nah, belum lagi kalau misalkan ada perawatan dari PLN. Nah, ini kan juga sedikit ya gimana gitu ya. Nah, makanya ini menjadi persoalan karena beberapa waktu lalu ya, ini juga ada yang rame soal pemindahan yang ternyata harus bayar. Jadi kita yang bayar ketika kita mengajukan permohonan untuk dipindahkan tiang listriknya. Nah, kenapa kita nggak dapat kompensasi ya? Oke, yang tadi sudah pada gabung ya ada Zafik. Zafik di mana sih Zafik? Keradenan ya? Iya, tadi Zafik cuman nanya nih, boleh nggak sih kita sebagai pemilik lahan itu menuntut balas? Bukan menuntut balas ya. Kayak ini aja, kayak lagi dendam aja sama temen gitu. Menuntut inilah kompensasi maksudnya. Ya, karena lahannya digunakan untuk pemasangan tiang listrik. Nah, sutet aja dapet ya kalau pemasangan sutet ya. Kenapa tiang listrik enggak? Ini gimana nih? Terus Abdi juga ikutan gabung tadi ya, sudah saya bacakan. Halidin di Kedung Uni ikutan gabung cuma request lagu doang. Ah, gimana sih Din? Komen dong. Atau jangan-jangan rumahmu jauh dari listrik? Aduh, zaman segini ya, zaman gini nggak ada listrik nggak mungkin deh rumahnya ya. Semua serba listrik sekarang. HP, kompor aja pakai listrik. Kalau misalkan mau ngadem, pasang AC atau pasang kipas angin. Terus kalau kita mau HP supaya tetap nyala, kudu dicolok jadi charge ya. Biar nyala. Iya kan? Kerja kita pakai komputer, pakai laptop, pakai listrik. Belum lagi yang jahit sekarang juga pada pakai listrik. Ya nggak sih? Nah, makanya komen dong Din. Takim komen lagi ya di 0855420912. Di mana nih Takim? Abu kabar. Yes. Kalau soal lahannya milik warga ya seperti biasa, ibaratnya diminta untuk memberi jalan ya kita harus mengikhlaskan. Ikhlas banget. Tapi kan risiko. Kalau jalan kan ya risikonya kecil. Gimana Kim? Gimana coba? Oi. Oke ya. Enggak kan? Ada risikonya kan? Nah, kalau buat jalan masih lumayan lah kan, biasanya kita masih bisa mengikhlaskan untuk berapa meter gitu kan. Ya karena kita saling bisa memanfaatkan dan menggunakan, juga risikonya nggak begitu parah. Nah, kalau listrik ini kan kita nggak tahu nih, kita ini kan orang awam yang nggak ngerti soal kelistrikan. Apakah listriknya aman, nggak nyetrum? Kalau misalkan tiang listriknya kena hujan, itu temboknya bakalan ikutan basah terus kemudian nyetrum apa enggak, kita kan nggak tahu ya.
Belum lagi soal ini, tipe-tipe dari tiang ini ternyata beda-beda dan informasi ini jarang kita dapatkan. Nah, makanya perlu sih saya kira ya pihak dari ya mohon lah Pak ya, mohon lah Pak informasinya dipersebarluaskan. Jadi tipe tiang itu yang seperti apa ya? Ada yang kecil kan, ada yang ukuran gede, ada yang ukuran tingginya beda-beda juga. Apalagi yang tiang baru itu yang kabelnya gede itu di sepanjang jalan Pringlangu, terus nembus kemana lagi sampai ke Dunguni. Itu tiangnya tinggi-tinggi, lebih tinggi dari tiang listrik biasanya tuh ya. Kabelnya gede. Iya, kadang-kala kita khawatir juga kalau lihat itu. Ini tahan berapa tahun gitu ya. Oke, nah dilanjut lagi dari Takim. Kalau tiang listrik itu sudah ada duluan, kan kita bangun rumahnya bisa lebih geser dikit mas. Ya bisa sih, secara teknis sih memang bisa sih ya. Tapi persoalannya bangun rumah itu kan nggak melulu cuman bangun rumah terus soal teknis. Ada loh urusannya dengan tetangga kanan kiri depan belakang. Ya nggak sih? Katakanlah misalkan nih ya, saya aja nih yang lagi renovasi rumah. Begitu mulai material datang, itu tetangga terus ada yang nyemplung ngomong, "Mas, batasnya gini loh, Mas." Aduh. Jadi akhirnya, loh, ternyata batasnya beda ya. Padahal kalau di mana sertifikat ada tuh buktinya. Tapi manusia kadangkala nggak peduli, itu kan cuman hitam di atas putih. Fakta di lapangan bisa saja berubah gitu, Takim. Yuk, lanjut lagi di Takim. Nggak harus sampai mepet katanya kalau bangun rumah. Ya enggak lah, tetap ya yang namanya bangun rumah itu tetap ada lahan yang disisakan. Why? Kenapa? Minimal untuk jatuhnya air hujan, untuk nanam-nanam, untuk teras, untuk halaman, ya. Apalagi kalau misalkan butuh garasi, ya, butuh space lagi, ya nggak sih? Iya dong. Nah, kalau aku kata Takim nih, malah ironis ke kabel-kabel internet, wifi yang dipasang dengan sembarangan, kadang melambai-lambai, kayak ini ya, nyiur melambai gitu ya. Aduh, melambai-lambai, jadi kayak ini ya. Bayanganku gimana ya, melambai-lambai. Ih, mental ya. Ganjen banget, melambai-lambai kabelnya. Ih, kabel internet melambai-lambai di jalan. Menjuntai maksudnya, menjuntai ke jalan ya. Dan banyak yang digulung ditinggal di atas tiang dengan sembarangan pula. Ya mungkin itu untuk ketika misalkan ada tambahan sambungan barangkali ya. Tapi nggak gitu-gitu amat ya harusnya ya. Nah, pasang tiang juga sembarangan. Apa ya sih? Nah ini nih. Sebenarnya ada nggak sih izin dan lain sebagainya, penentuan titik ordinat untuk pemasangan tiang itu? Karena jujur nih ya, saya itu kalau misalkan jalan kaki di trotoar seringkali ketemu dengan tiang listrik yang dipasang di tengah-tengah trotoar. Walhasil sebagai pejalan kaki saya ngerasa keganggu. Ya nggak sih? Nah itu ada juga nih di satu titik itu ya, bergerombol tiang-tiang. Wah, ada tiang telepon, nggak tahu itu telepon dari mana, ada tiang wifi dari mana, dari apa aja, bahkan sampai numpuk beberapa tiang sampai akhirnya menutupi jalan trotoar itu. Walhasil pejalan kaki nggak punya hak untuk jalan. Gimana tuh ya? Terus kata Takim, mana nih? Itu gimana ya mas ya? Oh kok nanya? Ya jangan ke saya dong. Ke pihak yang berkaitan dong. Nah sedangkan
internet kan bukan badan usaha milik negara. Oh ada yang milik BUMN, milik negara, Telkom, milik swasta banyak memang ya. Tapi pasang tiangnya sembarangan. Nah ini dia. Beberapa waktu lalu ada ya provider yang dulu kemarin-kemarin sempat minta izin untuk pasang tiang wifi, tiang sambungan wifi gitu. Tapi memang ya lagi-lagi ada rembukan dengan para tetua di kampung masing-masing, dari lurah, kepala desa ya pastinya, terus kemudian RT RW itu diajak rembuk. Nah persoalannya adalah rembukan ini nyampe nggak ke masyarakat? Kalau nggak nyampe pasti jadi masalah. Persoalannya di situ sebenarnya. Lalu kalau nggak nyampe, kenapa nggak nyampe? Biasanya gitu. Prosedurnya memang harusnya kan gitu. Kalau misalkan ada pemasangan, harusnya izin dulu sama ketua RT atau RW. Kalau nggak izin, bisa tuh dituntut. Gitu. Pernah tuh ada yang masang di kampung saya nggak izin. Jadi masalah. Dan akhirnya masalah dengan warga kan, ya udah selesaikan sendiri. Kencer Papua di Dadirejo kirim foto tiang apa nih? Ini tiang listrik ya Dadirejo Kencer Papua. Ini di depan rumah saya Kang, mau minta dipindah harus bayar jutaan. Diam-diam saja nanti tak gergaji tengah malam. Jangan gitu. Jangan ya. Jangan nekat. Karena tiang listrik itu kepentingan umum, kepentingan bersama. Satu tiang bisa untuk berapa pelanggan gitu ya. Kalau misalkan kamu gergaji gitu, wah bahaya. Lu malah justru bisa dituntut tuh, bisa kena pasal hukum. Ya makanya dilaporin aja dulu ke PLN gitu ya. Kalau misalkan mau minta dipindah. Nah soal ada pembiayaan, negosiasi aja sama PLN. Aduh, soalnya cari pasal hukumnya juga susah. Nah ini yang parahnya di Kencer Dadirejo ini ya, pas tepat di depan pintu itu tiangnya. Gak enak banget ya. Ini kalau misalkan aku mampir ke rumah kamu nih, Kencur, ini aku susah parkir mobilnya. Karena mentok nih pasti di tengah-tengah persis. Wah gimana nih Bapak ya. Oke, thank you Kencur Papua di Dadirejo. Ada yang mau komen lagi? Silakan ya. 0285424474 atau WhatsApp di 0855422912 terbuka lebar untuk Anda biar bisa ikutan komentar soal masalah yang satu ini, soal pemindahan tiang listrik. Nah, satu informasi lagi nih buat Anda. Ternyata nih ada ini nih. Informasi lain kaitannya dengan ternyata ya, ketika kita mau geser atau mengajukan permintaan penggeseran atau pemindahan tiang listrik, itu memang ada pembiayaan karena PLN sendiri menggunakan jasa tenaga dari pihak lain. Tapi untuk pembayarannya, biaya pemindahan tiang listrik ini diproses melalui sistem terpusat ini kawan. Jadi nggak ditentukan oleh, istilahnya nggak bisa ya, kebijakan itu hanya berada di lini paling bawah UP3 misalnya. Dan pemohon biasanya akan diberi nomor register pembayaran dari PLN dan dibayarkan melalui bank atau PPOB, Payment Point Online Bank. Bukan langsung ke petugas gitu. Oh gitu. Tapi kan ya kalau tapinya banyak banget tapinya ya. Nah, ngomong-ngomong soal kompensasi pemasangan tiang listrik di lahan warga, ada komentar juga nih dari Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana, yang menjelaskan bahwa PT PLN Persero secara etika mestinya meminta izin kepada pemilik lahan jika ingin menggunakan
untuk pemasangan tiang listrik. Apa masalahnya? Ya masalahnya demi kemaslahatan bersama. Sebab dalam hal ini pemilik lahan adalah orang yang berhak dan memiliki kuasa atas lahan tersebut. Mau digunakan apa aja boleh karena dia pemiliknya. Justru akan salah jika PLN tidak meminta izin kepada pemilik lahan. Itu kata Niti. Nah terlebih lagi nih kawan ya, nggak cuma tiang listrik aja sih ya, termasuk tiang ini, tiang wifi, pokoknya semua tiang lah. Tiang jaler, tiang putri, tiang kalih, tiang setunggal. Pokoknya serba tiang ya. Yang penting nggak tiangan gitu ya. Nah terlebih lagi jika pemasangan tiang itu menghalangi akses untuk warga. Nah kayak saya nih pernah nih beberapa kali jalan di trotoar, tiba-tiba aja nabrak nih sama tiang. Itu gimana tuh? Nah apabila hal itu sudah terlanjur dilakukan dan warga meminta pemindahan tiang listrik, permintaan itu harus dipenuhi dong. Itu kata Niti. Nah terkait biaya yang justru harus dibayarkan oleh warga, Niti menilai seharusnya warga justru mendapat uang kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 30 tentang ketenaga listrikan. Nah pasal tersebut juga menegaskan kalau pemilik tanah berhak mendapat ganti rugi atau kompensasi jika lahannya digunakan untuk kepentingan kelistrikan. Namun ada pasal lain, pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dijelaskan kembali bahwa hak kompensasi tidak berlaku jika lahan tersebut sudah masuk dalam izin lokasi proyek kelistrikan. Gimana ya? Pasalnya gini, dan ganti rugi atau kompensasi atas tanah sudah pernah dibayarkan sebelumnya. Nah kita nggak tahu kan, apakah emang pernah dibayar? Bukti pembayarannya hilang. Nah ini dia persoalan ya. Kalau misalkan kan ini sudah dipasang sejak ribuan tahun yang lalu, zaman Fir'aun misalnya. Emang udah ada ya Fir'aun pasang listrik? Nah terus kemudian akhirnya sudah dibayarkan nih kompensasinya ke pemilik lahan. Nah kira-kira apakah nanti bakalan ini kita kan yang sebagai penghuni baru nggak ngerti, minta dipindah dan lain sebagainya. Nah mintalah kompensasi dan lain sebagainya. Nah nggak ada bukti ya susah kan. Nah itu dia, gimana dong? Ini harus selesai nih kayaknya nih masalah ini. Nah pemindahan tiang listrik juga membutuhkan proses yang cukup panjang. Ada kalanya proses ini menyebabkan beberapa saluran listrik terputus sementara waktu. Nah ketika terjadi pemutusan itu maka ada biaya kompensasi yang harus dibayarkan oleh PLN kepada seluruh konsumen yang merasa dirugikan. Itu kata Niti, semestinya begitu. Sayangnya sampai saat ini, until now, Niti menilai bahwa PLN tidak pernah memberikan ganti rugi ke konsumen. Oh gitu. PLN justru menuntut pembayaran biaya pemindahan tiang listrik untuk proses kegiatan tersebut. Pasalnya pemindahan tiang listrik ini memerlukan bantuan alat berat yang disewa kepada pihak ketiga. Nah makanya dia berharap ke depan PLN dapat mengeluarkan prosedur pemasangan tiang listrik yang didasarkan oleh konsens atau perizinan pemilik lahan terlebih dahulu. Nah, lain lagi pernyataan dari manajer komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Dana Puspita Sari, yang mengatakan bahwa selama ini PT PLN senantiasa menindaklanjuti setiap pengaduan pelanggan sesuai aturan yang berlaku, termasuk pemindahan tiang listrik. Nah, sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik nasional, PLN selalu berpegang pada ketentuan perundang-undangan. Iya dong, harus. Dana juga menjelaskan, tiang listrik ini merupakan bagian dari jaringan ketenaga listrikan yang berfungsi sebagai utilitas umum untuk kepentingan masyarakat luas.
Apabila ada permintaan khusus dari pelanggan untuk pemindahan tiang listrik, PLN juga akan menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Nah, terkait dengan biaya pemindahan tiang listrik, dia menegaskan bahwa biaya tersebut dibebankan untuk proses pelaksanaan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Oh gitu, oke deh. Makin runyam aja ya, susah ya mikirnya ya. Oke, nih dari Takim, woi PLN nyetel radio, stay FM 91,2 biar dengar keluhan masyarakat katanya. Hai, gitu ya. Oke deh, sudah menit ke 58, tinggalkan pukul 15 waktu Radio Kota Batik. Dan itu artinya apa kata netizen harus segera diusaikan, difiniskan, dituntaskan, diselesaikan, apa lagi ya? Pokoknya ditutup sampai di sini apa kata netizen. Terima kasih, thank you, matur nuwun, kamsya, sisya, atau apalagi sukriya. Yang sudah gabung di 0855420912 ya, yang ikutan komen di apa kata netizen untuk edisi sore kali ini. Saya masih akan bersama Anda di perjalanan Kota Batik pastinya, dan kita akan ngobrol masalah-masalah lainnya ya. Tetap stay tune di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Bersama saya Masti ya. Nanti kita ngobrol lebih seru lagi. Nah, yang mau gabung silakan 0285424474 ataupun 0855420912 siap terbuka untuk Anda di kesempatan sore kali ini. Apa kata netizen? Bye bye. Hai, baru saja Anda simak Apa Kata Netizen bersama FM 91,2 Radio Kota Batik. Sampai jumpa.